Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bandung 01, Bapak Gus Adrianto SPD, kepada Ibu Novi Bataini selaku guru penggerak yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru SDN 1 Banyuwangi yang kami hormati, Ibu guru TK Banyuwangi 2 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengadakan acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini tanggal 31 Januari 2023, acara diseminasi budaya positif di sekolah di SDN Bandung 01 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, memasuki acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat, acara inti dan acara pagi ini diakhiri dengan penutup. Marilah acara pertama kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi ini membawa keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Hiduplah
TK PGRI 2 Bandung beserta para ibu guru dan terhormat para bapak ibu guru SD 1 Bandung serta rekan-rekan keluarga besar SD Bandung satu yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena di siang ini kita masih diberi silaturahmi Allah sehingga dapat melaksanakan acara silaturahmi dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salam dan salam senantiasa bersanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan harapan mudah-mudahan kita di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dalam acara ini. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada para bapak ibu yang telah mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan, yaitu memajukan dunia pendidikan khususnya di lingkup kita sekolah dasar, di mana pemerintah telah mencanangkan program kurikulum merdeka yang ditindaklanjuti dengan adanya pencanangan guru penggerak. Alhamdulillah kali ini salah satu dari ibu guru kita telah lulus seleksi menjadi calon guru penggerak dan sekaligus saat ini menjalani program acara calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Rangkaian acara ini juga termasuk kegiatan tersebut untuk menyebarluaskan nilai-nilai positif pendidikan, untuk membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkup sekolah dan nanti diharapkan menyebar ke masyarakat melalui anak-anak didik. Tidak berlebihan apabila di kemudian hari kita berharap bapak ibu guru yang lain juga bisa mengikuti jejak Bu Novi untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya dengan tujuan bisa menggerakkan lingkup pendidikan, memajukan lingkup pendidikan dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Harapan kita agar apa yang digerakkan oleh para calon guru penggerak nanti bisa kita ikuti dan akhirnya kita menjadi guru yang baik sesuai harapan pemerintah. Untuk itu pada detik ini tanggal 31 Januari 2023 dilaksanakan acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Banjurit 1 dengan tujuan agar para bapak ibu guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah bersama para siswanya. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Tersampaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepadanya disampaikan banyak terima kasih. Acara selanjutnya acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah di SDN Banjurit 01 yang akan dipaparkan oleh Ibu Novi Bataini Samsulijal SPD. Waktu dipersilahkan. Sebelumnya di sini kami sebagai pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Novi Bataini Samsulijal SPD. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Ardianto selaku Kepala SD Negeri Banyuwangi 01 Kecamatan Kalidawir, yang saya hormati Ibu Doni Hidayah selaku Kepala Sekolah TK PGRI Banyuwangi 02 Kecamatan Kalidawir, yang kami hormati pula Bapak Ibu rekan guru baik TK maupun SD, keluarga besar SDN Banyuwangi 01 Kalidawir. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Masih semangat ya? Semangat. Kalau siang ini masih semangat ya? Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah karena sudah memberi dukungan kepada saya, dan juga rekan-rekan saya yang sudah membantu saya menyiapkan acara hari ini. Matur suwun sangat bantuannya nih Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa acara diseminasi budaya positif di sekolah ini merupakan tugas aksi nyata dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan guru penggerak ini kami jalani sudah 3 bulan berjalan. Semoga nanti ke depannya teman-teman saya rekan guru baik TK maupun SD Banyuwangi Kalidawir bisa ikut juga pelatihan program guru penggerak yang sekarang itu sudah 9 dan 10 okay? Semoga nanti juga bisa ikut daftar ya Bapak Ibu okay? Kira-kira siapa yang membantu Bapak Ibu? Insya Allah okay. Iya. Baik Bapak Ibu, bukan berarti kalau saya di sini berdiri di depan panjenengan itu saya lebih bisa, lebih paham boten tapi hari ini nanti kita akan belajar sharing bersama terkait dengan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Diseminasi budaya positif di sekolah hari ini bertujuan untuk agar Bapak Ibu setelah memahami materi budaya positif, guru dapat melakukan praktik budaya positif di kelas. Materi yang akan saya berikan hari ini yaitu terkait ada 8 ya. 1 terkait perubahan paradigma teori kontrol, kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga terkait teori motivasi dan restitusi, keempat hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 keyakinan kelas, yang ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi dan segitiga restitusi. Kuwat ya Bu, bolu. Delok ini ane wis sama ngomongan iku bare jam piro? Nggih Bu. Betul ya. Tetap semangat ya. Baik, kita lanjut. Materi yang pertama terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol. Sebetulnya apa sih teori kontrol? Sebelum kita membahas terkait teori kontrol, hari ini saya punya satu permainan. Nah, gambarnya apa Bapak Ibu ini? Kepalan tangan ya. Nanti ada permainan, coba buka. Untuk itu saya minta bantuannya 2 orang teman guru sing
kitik-kitik ya boleh, atau bisa ditawari dengan uang. Bisa ditawari. Kayak dulu nanti buka Lalu ya, nanti 30 detik waktunya. Kalau memang sudah tidak bisa dibujuk, berarti jangan menyerah angkat tangan ya. Coba ini. Ya, saudara mulai coba. Tak lupa itu ditunggannya. Dirayu apa saya? Ayolah, dengan segalanya. Oke, waktunya habis. Pak Iris mengenal apa enggak? Nyerah ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini juga tarik kami. Dari permainan tadi bahwa Pak Wita itu belum rapat, dia terusnya berpegang teguh, tidak akan terbuka. Kira-kira dari permainan ini yang memegang kontrol siapa Bapak Ibu? Pak Rifai, betul sekali. Kenapa Bapak Rifai belum kontrol? Karena dia membawakan sesuatu itu yang punya saya itu sangat berharga. Kira-kira apa Pak yang berharga tadi Pak yang jangan bayangkan Pak? Pitek. Ternyata mutek. Nah, dari permainan ini kita tahu bahwa yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri itu hanya diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Jadi Pak Rimis tadi tidak bisa mengontrol Pak Rifai. Kita lanjut ya. Berdasarkan Dr. William Glaser, beliau adalah seorang psikiater dan pendidik dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam kontrol teori atau teori kontrol yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah ini beberapa miskonsepsi. Teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar atau enggak Bu? Coba yang kita lakukan setiap pagi misalnya, kita menyuruh anak untuk nyapu tiket. Kira-kira bisa enggak dulu dia mau enggak melakukannya? Kalaupun mereka mau melakukannya, mungkin karena mereka apa? Takut dengan gurunya ini. Jadi takut dia terintimidasi seperti apa yang dilakukan tadi, betul. Jadi mereka melakukan karena ada dasarnya, mereka takut dimarahi oleh gurunya. Jadi itu ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contohnya misalkan, kalau kamu mau mengerjakan PR, nanti saya kasih permen. Itu penguatan ya. Kalau besok-besoknya mungkin saat itu juga dia mau. Tapi yang kalau hari-hari berikutnya bosan apa enggak Bu? Bosan. Gurunya pun bosan ya harus kayak permen. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut dari yang kedua juga, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penjelasannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kalau misalkan kita membuat rasa bersalah itu berarti juga bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kita itu punya hak untuk memaksa anak apa enggak? Enggak ya Bapak Ibu. Penjelasannya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
tujuan. Jadi kalau misalkan anak apa ya, contohnya anak iseng, mungkin iseng dengan temannya, perilakunya itu belum tentu kalau dia itu salah, tetapi bahwa anak itu memang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Entah ingin senang hobinya seperti itu, oke? Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi nyatanya yang betul adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti Pak Rilis tadi, oke? Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau menurut stimulus respon. Jadi yang tadi seperti kata teman tadi, kalau yang bisa buka berarti dia menang, kalau nggak bisa buka berarti dia kalah. Tapi yang betul apa? Kalau dia dikontrol, model berpikir itu menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Oke? Kita lanjut. Materi yang kedua terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya disiplin positif itu apa sih, Bapak Ibu? Kata disiplin itu artinya apa? Apa Bapak Ibu? Disiplin taat peraturan, betul. Taat peraturan. Yang lain mungkin apa disiplin itu ya? Kalau sebelum ada materi ini betul juga. Disiplin juga konsisten terhadap sesuatu. Itu juga disiplin. Tapi nyatanya arti yang sebetulnya terkait dengan disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul apa tidak, Bu? Contohnya untuk mendisiplinkan anak, berarti anak itu kan harus patuh kepada kita, berarti itu jadi disiplin. Kita, pemikiran kita sebenarnya seperti itu, tapi ternyata kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau dulu disiplin berarti kan anak patuh, anak memang nyaman apa enggak? Kurang nyaman, betul. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Diajeng Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dia mau disiplin karena tanggung jawabnya diri, bukan karena paksaan kita ya, bukan karena paksaan gurunya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Lanjut, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri itu tadi, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasinya, intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di dalam negara kita, negara Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai apa, Bu? Yang sudah dicanangkan oleh pemerintah apa? Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ya. Dimensi yang pertama adalah
kita nyanyi lagunya Profil Pelajar Pancasila. Monggo. Masih ingat ya? Pelajar Pancasila. Monggo ya. Dengan gerakannya. Ya, mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti lagu Profil Pelajar Pancasila ini bisa kita ajarkan untuk anak didik kita ya. TK juga bisa, di SD juga bisa. Biasanya sih sore nyanyi lagu ini itu kelas 3 Bintaro ya. Tiap hari ya, tiap hari masih Profil Pelajar Pancasila. Ya, kita lanjut ya. Materi yang keempat yaitu terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kalau ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau murid biasanya kadang seperti ini deh. Dia mau melakukan karena mau melakukan misalkan contohnya seperti tadi pagi kita suruh untuk piket. Sakjane iki dia tidak mau, tujuan mau piket loh. Tapi karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, dia takut dimarahi gurunya, akhirnya dia mau. Dan teori ini dari yang pertama ini termasuk motivasi eksternal, dari berasal dari luar. Dorongannya dari tadi siapa? Gurunya. Terus untuk yang kedua, teori motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sama dengan yang pertama, bahwa ini adalah juga termasuk motivasi eksternal. Contohnya, misal salah satu guru di sini membuat administrasi karena ingin mendapat pujian dari kepala sekolah. Ini contoh motivasi yang kedua. Berarti ini bukan dari dirinya sendiri, tapi karena itu tadi yang banyak ingin mendapat pujian. Kira-kira nggak ada yang lebih seperti itu ya? Nggak ada. Itu termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Terus teori motivasi yang ketiga itu yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi apa? Internal. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu memunculkan motivasi dari internal. Inginnya seperti apa? Contoh misalkan Pak Rifai datangnya setiap hari itu selalu pagi. Dia ingin menghargai waktu. Dia ingin tanggung jawab. Berarti ya ini termasuk motivasi internal. Apa yang dilakukan Pak Rifai itu adalah tujuan dari disiplin positif. Menurut Jody Watoro, merdeka menurut Jody Watoro itu adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Cakap buat memerintah diri sendiri. Contohnya tadi, Pak Rifai tiba-tiba mau isu-isu bukan karena ingin dapat pujian, bukan untuk menghindari tidak disenangi karena kepala sekolah lain, tapi karena memang Pak Rifai itu menghargai dirinya sendiri. Macam ya, itu termasuk dengan disiplin positif. Tak sebenarnya Pak Rifai yang begitu ya budaya isu. Lanjut. Nah, hari kita diskusi Bapak Ibu. Ini ada contoh beberapa kasus. Nanti kita cari ini termasuk motivasi yang mana, ya? Soal yang pertama, Rama datang tepat waktu ke sekolah karena takut ditegur guru karena datang terlambat. Ini tadi termasuk motivasi yang mana, Bapak Ibu? Eksternal yang mana? Motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Motivasi yang mana? Yang pertama, karena ingin menghindari hukuman. Tadi ya, itu yang pertama. Yang kedua,
imbalan tadi. Terus yang ketiga, ramah datang tepat waktu ke sekolah karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Ini termasuk motivasi yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga ya, seperti Pak Iwai tadi ya. Nah, inilah yang kita harapkan muncul di sekolah kita. Tujuan disiplin positif yang ini memunculkan motivasi intrinsik. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita lanjut ya. Materi yang kelima yaitu hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas 1 sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus ada tindakan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu pernah dengar konsekuensi sebelumnya? Pernah dengar? Konsekuensi pernah ya? Penjelasannya terkait hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kita memberikan hukuman ke anak tidak tahu sebelumnya, spontan. Contohnya misalkan ada anak yang telat, kamu datangnya telat, sekarang keliling lapangan, itu termasuk hukuman, ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bisa jadi kita menghukum anak itu tidak secara fisik, tapi bisa juga dengan pedang, dengan kata-kata pedang, ya. Bisa jadi seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Kalau sampai telat masuk, berarti nanti kamu tidak ikut istirahat atau kamu nanti pulangnya juga ada terlambat karena tadi pada waktu pelajaran kan kurang ya. Jadi nanti ada tambahan pelajaran khusus buat anak yang melanggar seperti itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ini sudah didiskusikan sebelumnya ya Bapak Ibu. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Contohnya karena mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Contoh tadi, misalkan kejuruteraan memberikan PR kepada anak, kemudian anak tidak mengerjakan. Konsekuensinya apa? Berarti nanti pada waktu jam istirahat, anak itu tidak ikut istirahat, tapi harus mengerjakan PR-nya. Konsekuensi itu seperti itu. Kita lanjut. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu sendiri Bapak Ibu. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Tadi bisa bentuk fisik, bisa juga verbal, ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu termasuk paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus lanjut lagi, hukuman itu termasuk konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, betul. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Apa? Konsekuensi karena kata kuncinya di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kuncinya di situ. Karena memang pelajarannya lewat lari. Berarti konsekuensi. Oke? Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saya juga baru kalimat ini tuh saya baru peroleh pada waktu mengikuti guru-guru. Kok bisa penghargaan itu termasuk hukuman? Seperti apa? Jadi Alfifon dalam bukunya yang berjudul Panis dari Ribet mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena idealnya tindakan untuk terus belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Jadi kita memberikan penghargaan tadi. Kalau kamu mau mengerjakan tugas nanti saya kasih permen. Itu sebenarnya termasuk hukuman. Kita lanjut. Kan selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pernyataan terkait pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu efektif dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kira-kira betul apa enggak? Kalau kita memberikan terus anak suka pakai permen, dia mandiri enggak dia? Tidak. Enggak, tidak sama sekali. Ya, kita lanjut. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Betul ya? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi mereka melakukan tergantungan. Lek orang yang permennya aku yo garap. Nggak tahu ya Ibu. Kita lanjut. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet memuruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Betul ya? Saya sudah pernah melakukan itu. Pengalaman. Kita lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Seperti apa Pak penghargaan merusak hubungan? Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, betul nggak? Anak duduknya seperti itu ya, sama ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Malah itu kalah kalian rancangnya. Baik, guru ini bilang kasih sama si pinter kali ya, harus jadi gede. Iya kan gitu. Jika seorang guru
penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Betul ya? Malah bersaing antara murid satu dengan murid yang lainnya dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kita lanjut lagi, penghargaan mengurangi ketepatan. Riset yang pertama ini berdasarkan riset ya Bapak Ibu, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini riset ya. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Anak-anak yang mendapatkan permen tadi jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban benarnya. Ini makanya penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi di sini contoh risetnya ini. Nanti ada yang mahasiswa yang dibayar malah dia tidak bisa membuat lagi apa yang tadi artikelnya, tapi justru yang tidak dibayar dia malah mampu berkembang. Dia tergantung dengan bayarannya tadi. Penghargaan mematikan kreativitas. Risetnya ini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Dan yang terakhir ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking di Bapak Ibu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau ranking itu benar sekali, makanya di kurikulum K13 itu tidak ada ranking ya. Ya, seperti ini penjelasan tadi. Kita lanjut materi yang ke-6. Masih semangat ya Bapak Ibu? Materi yang ke-6 adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Peraturan itu yang seperti apa? Kalau peraturan itu merupakan tatanan, petunjuk atau kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Biasanya kalau peraturan yang membuat siapa Bapak Ibu? Peraturan itu gurunya atau kepala sekolahnya kalau di sekolah ya. Jadi murid tidak terlibat. Tapi kalau keyakinan itu adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, termasuk juga dengan kepastian atau ketentuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi keyakinan itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan itu yang dua
yang kedua itu bentuknya positif, yang ketiga mudah diingat dan dipahami, yang keempat dapat diterapkan, yang kelima semua berkontribusi, dan yang keenam bersedia meninjau kembali. Jadi semua berkontribusi, tidak cuma guru yang membuat, tapi diskusi antara murid dan guru. Okay? Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Kemudian yang kedua mencatat semua di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, gantilah kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, meninjau dan disatukan menjadi beberapa keyakinan. Yang keenam, menyetujuinya dengan penandatangan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang ketujuh adalah dilekatkan di dinding kelas. Nanti ada beberapa contoh pembentukan keyakinan kelas ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contohnya, satu, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian membaca barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, berteman dengan semua teman, memberikan kata-kata atau komen membesarkan hati bila teman berhasil, kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Ini contoh keyakinan kelas. Ini dibuatnya berdasarkan diskusi antara murid dengan guru. Murid pinginnya kelasnya seperti apa? Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, saya yakin kalau sudah disepakati, juga ditangani, mereka kira-kira melanggar apa tidak itu? Kalau mereka melanggar, dikembalikan aja. Keyakinan kelas kita sudah buat seperti apa? Nanti, kita lanjut. Materi yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan Dr. William Besar, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Tapi sebaliknya, bila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka emosi negatif, jadi mereka akan berbuat bosan, sedih, kecewa. Ini ada ya, kalau kita ada nggak? Juga kita ada ya, yang seperti itu, usil, wes melayu. Ternyata itu bukan suatu kesalahan. Karena apa ya? Karena mereka ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita bahas persatu-satu tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan survival atau bertahan hidup. Penjelasannya yaitu ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah love atau belonging, diterima oleh kelompok atau komunitas. Meliputi apa? Keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah hidup atau kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan atau fun, di mana kebutuhan ini seperti mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kira-kira kalau anak-anak kita mungkin kebutuhannya ini ya yang belum tercukupi, kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan dasar yang terakhir yaitu power atau penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Oke, kita lanjut. Sekarang ada beberapa contoh soal ini. Beberapa contoh soal di Bapak Ibu cerita. Ini kira-kira nanti masuk yang kebutuhan dasar yang mana? Yang pertama, kelihatan? Bukunya kelihatan? Bukan? Lagi? Enggak, bukunya maju. Enggak. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di dekat sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani
oleh Bunda jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi ada murid jenengan itu harus sekolah ini nyanyi. Nah, lebih seneng ya guru nih kalau nyanyi karena apa? Bisa bikin gaduh, tidak boleh. Ini termasuk yang mana kebetulan dosennya si Dinda? Kebebasan? Coba kita klik Pak. Betulkah kebebasan? Iya betul. Jadi jangan mengamati ya, menyimak materi dengan baik ya. Kita lanjut. Luas ya Pak Tibai. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas ada seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Apa coba? Kita coba. Kira-kira yang mana? Menyetir mobil itu seru. Kata temannya itu, yang mana? Kesenangan. Nah, betul. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Soal yang terakhir, dari bacaan ini, saya bacakan benar. Oke. Iksan siswa kelas 10A SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam, berdarah, dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena kinerjanya bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Iksan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu, ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Iksan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan berdiam lagi. Semua murid dan guru mengenal sebagai Iksan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Iksan sehingga membuatnya berubah? Yang mana? Penguasaan, betul. Itu lagi. Kita lanjut ya. Materi yang ke-7. 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gusen seperti ini wajahnya. Kalau dulu pasti cantik, saat itu sudah tua. Dalam restitution restructuring school disiplin menyatakan bahwa apakah penerapan disiplin di sekolah telah efektif, apakah penerapan disiplin telah berpusat kepada murid, atau apakah telah memandirikan murid. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gusen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini juga salah satu cara untuk mendisiplinkan murid. 5 posisi kontrol tersebut yaitu yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Yang keempat posisi kontrol pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Seperti apakah penjelasan dari masing-masing posisi kontrol ini? Ada salah satu contoh dulu sebelum kita ke penjelasan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam mendisiplinkan anak. Kasusnya, ini kasus yang sering terjadi ya Bapak Ibu. Anak tiba
mengikuti upacara berbeda. Biasanya ada anak yang seperti ini dia pakai dukung kenapa gitu itu. Biasanya kenapa itu? Baris di depan, biasanya seperti itu ya. Tapi dalam penerapan posisi kontrol tadi ada beberapa, nah seperti ini. Kalau dalam posisi kontrol penghukum, kalau ada kasus seperti ini, apa yang dikatakan dulu? Ini penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, sama seperti jenengan tadi yang ini berarti kok baris ngarep, betul ya? Ini posisi kontrol penghukum. Kalau di posisi kontrol membuat merasa bersalah, apa kira-kira dikatakan dulu? Nah, yang dikatakan seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau nggak mau ngomong kalau dimanis-manis. Jadi seakan-akan memang anak itu merasa bersalah. Wah, iya guru-guru aku ini mau ya. Kalau biasanya kalau penghukum, iya, kalau mau muting-muting kan ya. Kalau beres dengarkan. Kalau penghukum seperti itu, kalau membuat rasa bersalah seperti ini. Terus yang ketiga, posisi kontrol teman. Kira-kira apa yang dikatakan guru? Ayolah, yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini kalau posisi kontrol teman. Guru biasanya ini kalau dia di masing-masing sekolah supaya karena canggih ada ngomongin berita, ya. Terus posisi yang keempat, posisi pemantau. Yang dikatakan guru apa? Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau melanggar konsekuensinya apa? Itu ya kalau pemantau. Sedangkan kalau posisi manajer, seperti apa yang dikatakan? Ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak ini lebih diminta untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Kira-kira kalau aku besok dengan aku iso gawe atribut piye carane? Wah, aku besok tak siapnya dari pagi, misalkan aku tak bangun lebih pagi untuk menyiapkan peralatan sekolah saya. Mungkin seperti itu ya. Dari yang kelima ini, kira-kira yang paling bagus itu posisi kontrol apa Bapak? Posisi kontrol apa? Yang lebih memunculkan motivasi intrinsik anak, kira-kira yang mana? 5, betul, yang manajer. Ya. Kalau selama ini kita mendisiplinkan anak biasanya dengan cara apa? Sebetulnya pada posisi kita. Sama saya juga seperti itu, tapi setelah ini kita telah mendapatkan materi ini, semoga kita nanti jadi lebih baik ya. Jadi kita ubah ya, biasanya kita sebagai penghukum, sekarang kita jadi manajer ya. Nah, kita lanjut nih. Penjelasannya terkait dengan posisi kontrol tadi ya. Jadi kalau posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Dia motivasinya motivasi dari luar, motivasi eksternal ya. Tujuannya apa? Motivasinya untuk menghindari hukuman. Guru berbuat apa? Menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau penghukum misalnya disuruh-suruh, terus tambah awak langsung dan telah gitu. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, guru biasanya apa yang dilakukan? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu datang lebih pagi. Ibu kecewa sekali dengan kamu begitu ya. Kalau dalam posisi kontrol, teman dan pemantau, ini dia motivasinya sama dari luar, termasuk identitas berhasil atau sukses. Tapi apa yang guru berbuat di tengah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya seperti tadi ya. Ayolah, tadi begitu. Oh seperti teman. Pemantau menghidupkan dan menegur. Kalau kamu melanggar ada konsekuensinya. Apa konsekuensi yang harus kamu jalani seperti itu. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Masa ya? Hasilnya kalau penghukum anak biasanya memberontak, menyalahkan orang lain dan kedua akan berbohong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semua ini dengan mungkin kuat kata-kata si pedus, kira-kira bocah ini malah saya nurut atau saya memberontak.
lanjut, ini ada contoh penerangannya di rumah posisi kontrol. Nanti coba Pak. Kita lihat video 5 posisi kontrol. Shopee 22C Only Sale. Promo puncak 2 Februari. Nikmati gratis ongkir Rp0 semua toko. Flash sale Rp22 dan 5 kali voucher QR Rp100.000. Promo puncak Shopee 2 Februari. Sekolah sampai tingginya yaitu bilang sama saya kalau mau belajar di ruang guru, materi aku pelajari di ruang guru kuat di soal dan itu kayak ini yang aku pelajari kemarin, jadi seneng banget belajarnya. Oke, ini Bapak Ibu contoh video penerapan 5 posisi kontrol. Mari kita simak bersama-sama. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu Agak dicepatkan Pak. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, duduk di sekolah dan melihat baik. Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ini posisi pendukung ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali kamu lambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak belum hebat. Dampak yang terjadi itu ketika guru berada pada posisi Agak dicepatkan ya Bapak Ibu ya. Ini yang kedua. Pemerannya sama, tapi nanti biar jenengan bisa membedakan antara penghukum, pembuat rasa bersalah dan yang lainnya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, Nak. Bisa kata ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah ini posisi kontrol yang kedua dari pembuat rasa bersalah. Sekarang yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis Bu saya lupa bawa gas
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah sahaja. Lanjut, kalau tadi posisi teman, sekarang posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau. Yang terakhir, posisi manajer, Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol. Sebenarnya sudah bisa membedakan ya antara posisi kontrol menghukum, kemudian pembuatan merasa bersalah, 3 teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima tadi posisi manajer. Yang paling baik seharusnya yang kita terapkan yang mana Bapak Ibu? Posisi yang manajer. Jadi kita berdiskusi dengan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, ya, untuk anak supaya lebih bertanggung jawab. Betul ya? Nah, sekarang kita berdiskusi lagi ya, nanti esok lagi. Kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini, kira-kira ini berada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah, betul ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kira-kira apa? Penghukum? Coba kita lihat lagi. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi apa Bapak Ibu? Teman. Nah, terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer
yang terakhir adalah terkait dengan restitusi dan segitiga restitusi. Nah, lanjut. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang sekarang itu adalah restitusi. Ada satu bentuk cara pendisiplinan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yaitu bahwa itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi, kalau hukuman itu berada pada identitas gagal, tapi kalau identitas suksesnya adalah konsekuensi, itu sudah termasuk identitas sukses, namun masih belum sempurna dan disempurnakan dengan restitusi untuk menuju ke disiplin positif. Perbedaan yang pertama, kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi kalau di restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, kalau pada hukuman anak akan tidak nyaman dan untuk jangka waktu panjang anak juga tidak nyaman. Di konsekuensi tidak nyaman untuk murid, sama anak untuk jangka waktu pendek juga tidak nyaman. Tapi kalau di restitusi itu akan lebih menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, pada hukuman korban akan mendapat keadilan. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Yang keempat, pada hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan, justru mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya, pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dengan jangka waktu pendek, tapi di restitusi masalah akan terpecahkan. Lanjut, di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau yang hukuman itu solusinya ada di guru, konsekuensi juga, tapi kalau restitusi yang mencari solusi siapa? Muridnya, betul. Kita lanjut. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di hukuman peraturannya adalah kamu harus mengikuti aturan yang dilakukan, gitu. Kalau di konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Ini sudah didiskusikan dulu tadi, ya. Tapi kalau di restitusi yang ditanyakan apa? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang kita mencari solusi anak. Kita hanya menuntut anak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Okay? Terakhir, di hukuman murid atau anak membenci peraturan. Okay? Kalau di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman itu termasuk disiplin yang negatif, konsekuensi itu netral, tidak disiplin atau positif, tidak negatif atau tidak positif. Tapi kalau di restitusi ini adalah tujuan disiplin positif.
itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dalam pemecahan masalah, resolusi itu terkenal dengan segitiga resolusi. Karena segitiga, kalau segitiga itu sisinya berapa Bapak Ibu? 3. Berarti ada 3 tindakan atau 3 strategi dalam segitiga resolusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dimulai dari yang bawah dulu ya, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa? Kita bahas satu persatu dulu. Menstabilkan identitas ini dilakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang dikatakan guru? 1. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau mau menyalahkan dirimu, terus menerus, apakah mau bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini yang pertama. Tujuannya adalah mencari identitas dari anak dulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Fungsinya pada tindakan yang kedua adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dia berbuat seperti itu, apa yang dilandasi kebutuhan dasarnya apa? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu tadi ada 5 bertahan hidup, kasih sayang dan dapat diterima, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Yang dikatakan dulu pada tindakan validasi kebutuhan yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini contoh dari validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya dikatakan guru pada tindakan menanyakan keyakinan yang pertama adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti ini. Nah, ini ada satu contoh video penerapan segitiga restitusi untuk mendisiplinkan anak. Coba kita simak. Mengubah agak dibesarkan saja kalau tidak. Sudah lama ya ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Ini proses yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas
atau lucu kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, cukup Pak. Ya, demikian tadi contoh segitiga restitusi ya Bu. Bapak Ibu kira-kira sudah paham ya bagaimana tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari video tadi kira-kira bocahnya paling murid apa enggak Bu? Betul. Besoknya mungkin, oh iya kemarin saya sudah meyakini bahwa ada keyakinan yang sudah kita buat yang harus saya patuhi. Jadi rasa disiplin, muncul kedisiplinan itu dari diri anak, dari motivasi internal ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh praktik baik beberapa disiplin positif di kelas, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Di sini bukan berarti saya pamer, tapi tidak, karena memang ini saya buat untuk tugas saya membuat keyakinan kelas. Ini biasanya dilakukan seharusnya pada waktu semester awal, pada mungkin semester 1 dulu itu sebelum itu harus sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak I ditayangkan. Kopi Pak. Kopi saja. Kopi terus dibilang. Macet. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah ini penjenengan nanti diminta, penjenengan saya minta dari masing-masing kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Ya, monggo kita simak.
Dibaca mau apa? Oke. Jadi, nah ini proses anak-anak berdiskusi ya dengan saya kemarin untuk membuat kelas. Jadi kita ganti mimpi anak-anak pengennya kelasnya itu seperti apa. Mereka kita minta menulis di sticky note, kemudian ditandakan di papan tulis. Dari tulisan-tulisan anak-anak tadi pengennya seperti apa, kita baca satu persatu, terus kita gabungkan, kemudian kita simpulkan keyakinan kelasnya. Ya. Dari keyakinan kelas kemarin yang saya buat sudah terbentuk, langsung aja Pak ke gambar keyakinan kelasnya Pak. Itu dimatikan dulu. Oke, kembali ke tadi. Oke. Nah, yang sudah kita buat kemarin. Oke, sabar menunggu di bawah itu. Nah, ini prosesnya. Kemarin setelah terbentuk keyakinan kelasnya, kemudian keyakinan kelas itu kita tulis dalam sebuah poster, kemudian kita hiasi. Nah, ini proses kemarin menghias posternya, kemudian lanjut Pak. Nah, ini keyakinan kelasnya. Coba dipasarkan bisa deh Pak. Apa keyakinan kelasnya? Yang pertama itu kemarin bertanggung jawab terhadap kenyamanan kelas. Jadi mereka bertanggung jawab supaya kelasnya jadi tetap nyaman seperti apa. Dengan cara satu tadi tiket setiap hari, pokoknya berusaha kelasnya itu nyaman. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati, baik itu kepada teman maupun guru. Jadi tidak boleh mengejek teman, tidak boleh membuli teman seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas yang ketiga itu senantiasa apa Pak? Membantu dan bekerja sama. Jadi membantu teman yang dalam kesusahan dan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang keempat, bersikap positif. Bersikap positif itu di sini artinya mereka tidak gaduh, mereka tidak berbicara kotor seperti itu. Terus yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Jadi mereka setiap diberi tugas harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Mengerjakan tugasnya tepat waktu. Seperti itu. Ini keyakinan kelas saya. Nah, saya minta nanti setelah diseminasi ini selesai, Bapak Ibu bisa menerapkan pemahaman yang saya berikan ini untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kira-kira sanggup nggak membuatnya Bapak Ibu? Sanggup. Sanggup? Sanggup ya. Saya tunggu ini berarti minggu depan selesai ya. Minggu depan sudah terbentuk ya kelas masing-masing. Ayo lanjut Pak, monggo dilanjut lagi. Alhamdulillah selesai. Nah, Bapak Ibu itu tadi apa yang dapat saya berikan pemahaman terkait budaya positif. Semoga nantinya kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Jadi untuk mewujudkan budaya positif dan disiplin positif di sekolah itu tidak hanya butuh waktu 1 hari 2 hari gitu Pak Ibu, tapi butuh waktu berhari-hari. Jadi kita harus saling mendukung, saling berkolaborasi antara murid, guru, kepala sekolah supaya budaya positif itu bisa tercipta di sekolah kita. Maka Bapak Ibu, saya kira cukup apa yang sudah saya berikan terkait diseminasi hari ini. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Cukup ya? Oke.